itu rencananya Pak David. Berarti beasiswa itu bukan murni karena aku layak mendapatkannya. Tapi itu semua cuman rekayasa. Saya perlu bicara dengan keluarga pasien. Oh, iya, kami dok. Gimana keadaan ibu dan adik kami, dok? Bu Sinta tadi sempat mengalami pendarahan. Dan hal itu berisiko tinggi untuk Bu Sinta mengalami keguguran, Bu. Untungnya setelah ditangani, janin yang Ibu Sinta kandung masih bisa kita pertahankan, Bu. Alhamdulillah. Terus keadaan ibu kami gimana? Ibu hamil dengan abortus imenen atau istilahnya pasien yang pernah mengalami pendarahan itu seharusnya bed rest total, Bu. Pasien tidak boleh sampai kelelahan. Karena kalau pasien kembali mengalami pendarahan, hal itu akan berbahaya untuk janin yang dikandungnya. Ya Allah. Oh, kami boleh ketemu sama ibu? Silakan. Terima kasih ya dok. Maafin aku ya, Bu. Aku nggak bisa jagain ibu sampai kayak gini. Aku juga minta maaf. Aku nggak mau kehilangan kalian. Udah jangan nangis. Ibu nggak apa-apa kok. Alhamdulillah. Allah masih selamatin adik kalian. Jadi nggak usah khawatir ya. Bu, dokter bilang kalau ibu itu harus full istirahat. Ibu cuti dulu ya. Please Bu, jangan kerja dulu. Ibu harus istirahat. Aku takut ibu sama adik kita kenapa-napa, Bu. Aku nggak bisa ninggalin Ayu sama ibu. Apalagi kondisi ibu lagi kayak gini. Kalau aku maksain pergi, aku malah ngebebanin Ayu. Aku akan tetap di sini, jagain ibu. Dok, saya boleh nggak istirahatnya di rumah aja? Boleh, Bu. Setelah pemeriksaan barusan, keadaan Bu Sinta sudah memungkinkan untuk istirahat di rumah, Bu. Tapi keluarga harus bisa memastikan benar-benar kalau pasien harus bed rest di rumah selama 2 atau 3 hari ke depan. Jangan sampai Bu Sinta kelelahan ya, Bu. Nanti setelah 2 minggu, Bu Sinta harus kembali kontrol ke rumah sakit. Biar kami juga bisa memantau kesehatannya Bu Sinta. Iya dok, saya akan pastikan ibu saya akan baik-baik aja selama bed rest di rumah. Dan nanti saya juga akan bawa ibu saya untuk kontrol sesuai jadwal. Baik, kalau begitu saya akan berikan vitamin penguat janin kepada Bu Sinta. Ya, terima kasih dok. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Pelan-pelan Bu. Aduh. Mulai sekarang, ibu nggak boleh angkat-angkat yang berat atau naik-naik bangku ya. Pokoknya kalau ibu butuh apa-apa, tinggal kasih tahu aku sama Kak Adis. Berarti mulai sekarang ibu ngerepotin kalian berdua dong? Nggak ada yang namanya ngerepotin, Bu. Iya ibu ini gimana sih? Kita ini kan anak-anak ibu. Gak mungkin lah kita ngerasa direpotkan sama ibu sendiri.
Pokoknya ibu harus istirahat dan jagain adek ya. Ayu mohon sama ibu. Bu, kita tuh cuman gak mau hal kayak tadi tuh terjadi lagi. Alhamdulillah adek masih bisa diselamatin, Bu. Ibu mau ya menghindari hal-hal yang akan buat ibu capek. Iya, anak-anak ibu yang bawel tapi perhatian. Pokoknya mulai sekarang ibu nggak boleh masak, ibu nggak boleh jalan-jalan, ibu harus banyak istirahat, jangan banyak pikiran. Dan pokoknya kalau ibu butuh apa-apa tinggal bilang sama aku dan Kak Adis. Pokoknya ibu harus banyak istirahat deh, ya? Ayo udah. Hah? Ibu kan tadi udah bilang iya. Udah. Ayu bawel ya, Bu. Kamu bawel banget sumpah. Sorry, nggak sadar. Bawelnya karena sayang kan, Yuk? Iya dong, itu tuh tanda sayang buat dua orang kesayangan Ayu. Kalau ibu butuh apa-apa, tinggal kasih tahu ke kita ya. Emangnya kamu nggak kuliah? Enggak, ya aku izin kuliah sama kerja, Bu. Ibu nggak mau kalau kamu pakai izin-izin gitu. Udahlah kuliah aja. Ibu tuh gak apa-apa, Yuk. Ibu janji, ibu lebih hati-hati nanti di rumah, oke? Yuk, soal ini nanti kita bahas di luar aja ya. Yaudah, ibu sekarang istirahat ya. Nanti kalau ibu perlu apa-apa, ibu kabarin kita aja. Ya, kasih ya. Ingat apa kata dokter? Harus bed rest. Ya oke. Ya. Yuk. Yuk. Kakak mau batalin beasiswa kakak, Yuk. Kakak nggak jadi berangkat. Dibatalin? Jangan gitu dong, Kak. Itu kan impian kakak. Iya, memang itu impian kakak, Yuk. Kakak pengen banget bisa kuliah di luar negeri. Tapi bisa di kesempatan lain. Gak apa-apa. Kalau untuk sekarang kakak bisa fokus kerja, nabung, supaya nanti kakak bisa kuliah pakai biaya kakak sendiri. Karena kakak nggak bisa ninggalin kamu sama ibu, Yuk. Apalagi setelah kejadian tadi. Ibu hampir kehilangan bayinya, Yuk. Gimana kalau nanti ibu melahirkan, nggak ada kakak? Siapa yang bakal jagain ibu? Kakak jangan mikir gitu dong, Kak. Aku bisa kok jagain ibu sama adek. Kakak kan tahu aku terbiasa bagi waktu. Tapi kakak yang nggak bisa, Yuk. Nggak mungkin kan kakak enak-enakan kuliah di sana. Sementara kamu di sini repot jagain ibu, jagain adik bayi juga. Kakak jangan mikir kayak gitu. Ibu bakal ngerasa bersalah selamanya loh, Kak. Kakak nggak mau kan bikin ibu sedih. Kak, beasiswa ini itu kesempatan sekali seumur hidup. Jadi jangan sia-siain. Kakak lupa gimana bangganya aku sama ibu waktu dengar kabar itu. Iya, Yuk. Kakak tahu. Dapat beasiswa, kuliah di luar negeri, itu kesempatan yang langka dan luar biasa bagus. Tapi menurut kakak, keluarga itu jauh lebih penting, Yuk. Kamu dan ibu itu prioritas kakak nomor 1. Kakak sampai segitunya berkorban buat keluarga. Tapi aku gak mau biarin kakak ngubur mimpi gitu aja. Mungkin sebaiknya aku kasih tahu ibu. Biar ibu yang bujuk kakak untuk tetap ambil beasiswanya. Mungkin Tante udah dengar sedikit dari Pasha. Jadi nanti aku bakal panggil Tante sama Pasha sebagai saksi adik Charles atau saksi yang bakal meringankan terdakwa. Nah, saksi adik Charles ini bakal dipanggil atau ditentukan oleh jaksa penuntut
terdakwa atau penasehat hukum. Jadi maksudnya saksi ada charge ini kita harus ngapain ya, Shell? Jadi nanti kamu sama tante itu tinggal memberikan kesaksian yang bakal meringankan Bi Ita sebagai terdakwa. Kenapa aku pilih tante sama Pasha sebagai saksi? Karena kalian yang paling tahu tentang Bi Ita dan paling lama kenal. Dan kalian yang paling tahu kalau Bi Ita nggak mungkin nyakitin orang lain. Iya, Shell, kamu benar. Tante kenal Bi Ita udah lama banget. Dan Pasha, dia dari di perut tante. Bi Ita udah ada. Ngurus kamu emang Bi Ita dari kecil. Ini daftar pertanyaan yang bakal aku tanyain nanti pada saat sidang. Atau mungkin bakal ditanyain sama jaksa penuntut. Tante sama Pasha bisa pelajarin dulu, nanti kalau ada pertanyaan tinggal tanya ke aku aja ya. Om. Om. Pagi. Pagi, Om. Kamu sengaja datang pagi-pagi untuk briefing anak saya sama istri saya. Untuk jadi saksi persidangan Bi Ita. Iya, Om. Aku datang ke sini mau ngebahas persidangan Bi Ita. Syah, dengerin kata Papa. Kalaupun nanti Bi Ita tidak bersalah, kamu sama Reno tidak akan seperti dulu lagi. Bahkan tidak akan bisa diperbaiki. Dengerin Papa, pikirkan baik-baik. Dan saya bisa tegaskan ya, Mbak Sarah itu kakak kandung saya. Jadi apapun itu, saya tidak bisa meringankan Bi Ita. Dia harus menerima hukuman yang pantas. Paham kamu? Paham, Om. Ini ya, Bu. Makasih ya, Yuk. Yuk. Kenapa? Lagi mikirin apa? Kak Disti, Bu. Kenapa kakak kamu? Kak Disti mau batalin beasiswanya, Bu. Pagi. Pagi. Dis, beneran? Kamu batalin beasiswa kamu? Iya, Bu. Aku udah mikirin keputusan aku yang ini secara matang. Jangan dong, Dis. Masa kamu mau buang gitu aja mimpi kamu? Keputusan aku udah bulat, Bu. Gak mungkin aku ninggalin orang-orang yang paling aku sayang. Apalagi nanti ibu melahirkan. Aku mau lihat langsung adik aku, Bu. Dan setelah ibu melahirkan juga, aku mau bantuin ibu ngerawat adik kita. Maafin aku, Bu. Karena aku gak sepenuhnya jujur sama ibu soal alasan aku batalin beasiswa. Alasan utama aku bukan karena aku gak mau jauh dari kalian. Tapi karena aku khawatir ngeliat kondisi ibu dan gak mau bikin ibu merasa bersalah. Ya udah, Bu, yuk aku berangkat kerja ya. Mau mampir ke kampus dulu buat batalin beasiswanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Semoga keputusan aku untuk batalin beasiswa ini jadi keputusan yang tepat dan gak bikin aku menyesal nantinya. Lagi pula, semua ini aku lakuin buat ibu dan Ayu. Pak David, ngapain dia di sini? Pak David masuk ke ruangan Pak Ilham. Apa mereka saling kenal? Jadi gimana? Adisti udah pasti ke Amerika kan? Kamu tenang aja, Fit. Aku yakin dia nggak mungkin nyanyiin kesempatan ini. Kemarin pun saya udah telepon dia tentang jadwal keberangkatan dipercepat. Bagus. Kalau bisa dipercepat ya keberangkatannya. Ya. Nah, saya menyuruh datang kamu ke sini karena ada berkas yang harus ditandatangani sebagai sponsor keberangkatan Adisti ke Amerika. Pokoknya kamu bisa pastikan ya, jangan sampai Adisti tahu tentang keterlibatan saya. Iya, tenang aja, Fit. Kamu bisa andelin saya. Jadi, rencana keberangkatan aku ke luar negeri itu rencananya Pak David. Berarti beasiswa itu bukan murni karena aku layak mendapatkannya. Tapi itu semua cuman rekayasa. Good. Makasih ya, Ilham. Ya. Adisti? Jadi beasiswa saya cuma rekayasa. Pak Ilham? Pak Ilham udah kerja sama Pak David? Untuk semua ini? Saya yang melakukan ini semua. Buat apa, Pak? Buat apa Bapak ngelakuin semua ini? Kamu nggak perlu tahu lah rencana saya semuanya. Yang penting intinya kamu kuliah gratis ke Amerika. Ini kan impian kamu. Enjoy. Kenapa Pak David jahat banget? Impian yang aku idam-idamkan dan bikin Ayu, Ibu, Pasha bangga, ternyata cuman kebohongan. Sebelumnya saya berterima kasih. Karena Bapak sudah repot-repot datang ke kampus ini dan mau mewujudkan mimpi saya untuk kuliah di Amerika. Terima kasih banyak. Tapi tujuan saya datang ke sini hari ini, saya mau membatalkan beasiswa saya. Dan ternyata keputusan yang saya ambil sudah benar. Karena saya nggak akan pernah mau mengambil kesempatan yang bukan hasil dari kerja keras saya. Pak Ilham, keputusan saya sudah bulat. Saya tidak jadi mengambil beasiswa itu. Tolong dibatalkan.